Pemirsa, Aziz Samsudin menjadi tersangka atas kasus dugaan suap perkara di Lampung Tengah. Kasus korupsi bukan kali pertama menjerat pimpinan parlemen. Apa yang menyebabkan celah korupsi dan suap kerap melibatkan para wakil rakyat? Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti Formapi, Lusius Karus. Bang Lusius, selamat siang. Selamat siang, Mas Kevin. Bang Lusius, ini kali ketiga kita mendapati pimpinan DPR kita terjerat kasus korupsi dan suap. Menurut Anda, apa yang menyebabkan ini terjadi? Saya kira pertama itu ya faktor integritas personal gitu ya. Integritas personal dari pimpinan DPR yang menjadi tersangka korupsi yang bukan saja baru terjadi saat dia menjadi wakil pimpinan DPR, tapi ini perilaku yang sudah lama dijalankan oleh yang bersangkutan dan baru ketahuan atau ketangkap pas dia jadi wakil ketua DPR. Jadi saya kira integritas personal yang tidak dilacak dengan baik pada proses rekrutmen baik saat di partai politik maupun di DPR yang membuat kemudian kita terkejut ketika menjadi seorang wakil ketua DPR atau pimpinan DPR, dia kemudian tertangkap melakukan korupsi atau suap gitu ya. Yang kedua saya kira persoalan sistemik kita gitu ya, yang mana saya kira kasus korupsi itu masih menjadi salah satu andalan yang dipakai oleh para politisi untuk mendapatkan tambahan pundi-pundi keuangannya gitu ya. Yang ketiga, saya kira mungkin karena pimpinan DPR itu kerjaannya juga tidak terlalu banyak gitu ya. Mereka punya waktu yang leluasa untuk kemudian melakukan koordinasi, untuk menjadi makelar gitu ya, dengan menyambungkan para pimpinan di daerah dengan para pembuat kebijakan di pusat untuk menjalankan proyek gitu ya. Iya. Saya kira itu sih beberapa poin. Bang Lusius, kalau integritas dari pimpinan DPR saja patut diragukan, lalu bagaimana kemudian kita bisa mengukur bahwa orang-orang yang menempati jabatan tertinggi, khususnya di DPR begitu ya, baik itu ketua maupun wakil, memang diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas yang baik, Bang Lusius? Ya, saya kira memang persoalan integritas tidak pernah jadi salah satu syarat utama gitu ya dalam proses perekrutan di DPR gitu maupun di partai politik gitu ya. Akses seseorang pada elit partai politik yang menjadi penentu jabatan seseorang di DPR itu yang kemudian paling menentukan, bukan soal integritas. Hingga yang kemudian bisa menjabat atau menduduki posisi puncak di DPR, orang-orang yang punya akses ke elit partai, orang-orang yang punya harta yang cukup gitu ya, yang memastikan dia punya posisi dekat dengan elit partai politik, dan itu yang kemudian memberikan jaminan atau tiket bagi dia untuk menduduki kursi sebagai pimpinan DPR. Jadi bukan soal integritas. Okay. Tidak mengherankan ketika kemudian di posisi puncak itu dia justru terjebak atau tertangkap melakukan korupsi atau suap. Bang Lusius, motifnya apa sih anggota DPR melakukan kasus korupsi menurut Anda? Saya kira sih pertama memang mental dagang gitu ya. Kita tahu betul pendapatan DPR sebagaimana terakhir heboh dibicarakan oleh publik. Pendapatan mereka cukup fantastis gitu ya, baik dari tunjangan sebagai pejabat negara maupun tunjangan kegiatan sebagai anggota DPR. Jadi mestinya dari sisi itu saja sulit untuk memahami kenapa masih ada anggota DPR yang melakukan korupsi. Tapi kalau seseorang sejak sebelum menjadi anggota DPR atau pimpinan DPR memang sudah menjadi makelar, memang mendapatkan banyak keuntungan dari permainan proyek, permainan kasus, saya kira itu kemudian akan terus terbawa, dan posisi sebagai pimpinan DPR itu memudahkan dia untuk terus menjalankan aksi-aksi maklar seperti itu gitu ya. Baik, Bang Lusius, sekarang kita bicara mengenai sistem. Adakah kemudian perubahan sistem yang mungkin perlu dilakukan supaya mampu mengawasi perilaku dari anggota DPR kita yang mungkin banyak integritasnya diragukan? Ya, saya kira pertama ya proses rekrutmen yang memastikan kemudian seseorang bisa menduduki posisi puncak di DPR itu tidak hanya kemudian diserahkan pada kekuasaan partai politik dan relasi antara seseorang dengan partai politik ya. Partai politik harus punya tanggung jawab untuk memastikan kader yang ditunjuk menjadi pimpinan DPR itu punya kualitas dan integritas yang memadai gitu ya, sehingga tidak kemudian saat menjadi wakil pimpinan DPR dia kemudian seperti yang dialami Pak Aziz sekarang ini gitu ya.
Yang kedua saya kira sih keterbukaan gitu ya, keterbukaan terkait dengan pendapatan, terkait dengan tunjangan dalam tata kelola keuangan lah ya. Kita mendengar belakangan misalnya keterkejutan anggota DPR karena ada Krisdayanti membongkar jumlah pendapatan yang diterima sebagai anggota DPR. Mestinya pendapatan itu memang harus selalu dibuka ke publik sebagai bentuk akuntabilitas anggota DPR karena uang yang terima itu adalah uang negara gitu ya, uang rakyat gitu. Tapi saya kira keterbukaan terkait penggunaan anggaran pribadi saja itu tidak pernah dilakukan secara konsisten oleh DPR dan dalam sebuah situasi yang tertutup bahkan terkait dengan tunjangannya, saya kira korupsi menjadi mudah untuk terjadi gitu ya. Saya kira itu paling penting dari sisi sistem yang bisa dilakukan oleh DPR, bagaimana memastikan transparansi dan akuntabilitas itu betul-betul dijalankan baik oleh anggota maupun oleh DPR sebagai lembaga gitu. Baik, Bang Lusius, kalau kita cermati mengenai kasus spesifik dari Aziz Samsudin sendiri, ini kan Aziz mencoba untuk melakukan suap begitu terhadap penyidik KPK. Apakah ini artinya bahwa celah korupsi itu tidak hanya kemudian di lembaga DPR, tetapi kemudian juga di lembaga-lembaga lainnya, bahkan di lembaga anti korupsi, Bang Lusius? Ya, saya kira korupsi yang sistemik itu memang tidak kemudian hanya terjadi di DPR saja, tapi hampir semua lembaga negara di mana lembaga itu menjalankan kegiatan dari anggaran APBN misalnya gitu ya. Saya kira potensi terjadinya korupsi itu menjadi sangat tinggi, bahkan di KPK sekalipun gitu ya. Dengan kasus Robin 47 ini mestinya kita semua menjadi sadar bahwa tidak ada yang suci bahkan di lembaga penegak hukum korupsi gitu ya, seperti KPK. Jadi saya kira sistemiknya korupsi itu dijelaskan melalui itu bahwa di berbagai lembaga potensi seseorang melakukan korupsi itu menjadi sangat terbuka karena sistemnya sama saja gitu ya, tata kelola keuangan yang tertutup, pertanggungjawaban yang rendah, seperti itu. Baik, Bang Lusius Karus dari Forum API, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang, Bang Lusius.